juta dibagi totalnya tadi 4.000 jam, jadi hasilnya 4.000 itu dari 2.800 dan 2.750 per 1.200 jam. ya. 2.800 ditambah 1.200. 1.200. Jadi hasilnya 4.000. Terus dari perhitungan tadi langsung tarif alokasinya langsung dihitung saja. Yang A 3.750 dikali 2.800 hasilnya 10.500. Terus yang B 3.750 dikali 1.200 hasilnya 4.500. Terus ditambahkan hasilnya 15 juta. Begitu. Terus tarif overhead pabrik dibebankan departemen A. Yang itu aku juga masih bingung, Bu. Sebenarnya Itu maksudnya memang angkanya salah ini. Dilihat tabel belakang dulu gitu, Bu ya. Iya, 70. Departemen A kan 73 juta. Tadi lihat soal. Departemen A 73 juta. Oh iya. Terus juta. dari alokasi kan dapat 5 juta dan 10 juta 500. Coba ketemu nggak 5 juta dan 10 juta 500 ya? Iya, ketemu. Nah, ditambahkan 73 juta. Ditambahkan. Harusnya 88 juta. 500 harusnya ada 500-nya, tapi ini nggak ada. Oh, ada 500. Ini salah, 88.500 ingat saya. Iya. Nah, itu angkanya dari situ gitu datanya. Coretin aja bukunya. 88 juta 500 dibagi 1.800. Nah, 1.800 dapat dari mana? 1.800 dari jam kerja langsung ya. Ya, 1.800. Ya, gitu caranya. Jadi intinya semua cost-nya dijumlahkan gitu loh, masuk ke departemen A dan departemen B. Nanti yang X, Y-nya kosong jadinya. X dan Y kosong. Oke. Terus yang departemen B-nya juga sama, ditambahkan dari 89 juta 200 ditambah 15 juta ditambah 4 juta 500 hasilnya 108 juta 700. Terus dibagi jam kerjanya tadi 950 hasilnya 114.421 per jam kerja langsung. Oh ya, caranya di belakangnya Mbak, 418 itu. Iya, di belakang. Oke, lanjut. Sekarang masuk ke metode yang kedua, yaitu metode bertahap. Metode bertahap itu dari X dialokasikan ke Y, A, dan B. Terus besaran alokasian dari Y nantinya juga dialokasikan ke A sama B. Besarannya yang Y berasal dari X ditambah Y itu sendiri. Jadi habis itu dialokasikan ke A sama B. Dari gambar dari di sini ada metode bertahap di modul halaman 419. Di situ ada contoh soalnya itu sama aja sama yang sebelumnya, tapi metodenya itu memakai metode yang bertahap, metode kedua. Halo? Ya. Tahu pada kemana? Ya, kita langsung hitungannya saja ya. Jelaskan aja dulu. Ntar semuanya pada tidur. Iya, takutnya tidur. Saya juga ragu. Ya, langsung ke perhitungan alokasi dari departemen X. Itu overhead departemen Y dibagi luas lantai departemen Y, A, dan B total. Departemen Y tadi ada 20 juta. Terus departemen Y, A, dan B itu di total ada 4.500. Yang luas lantainya kan tadi dia ada yang A sama B ada 3.000 ditambah yang Y 700. Bukan.
500, salah. Y500, A1000, B3000. Iya, ditambah 500. Hmm. Jadi 4,5, hasilnya ada 4.444 per meter persegi. Terus dialokasikan, jadi langsung dikalikan 4.444 dikali yang luas lantai departemen Y 500, hasilnya 2.222.000. Yang departemen A 4.444 dikali 1.000, hasilnya 4.444.000. Yang B 4.444 dikali 3.000, hasilnya 13.332.000. Terus di total semuanya hasilnya ada 20 juta. Terus alokasi dari departemen Y itu dari overhead departemen Y total dibagi jam kerja departemen A dan B total. Jadi di sini ada 15 juta ditambah 2.222.000 tadi dibagi 4.000. Jadi 4.000 dari jam kerjanya A sama B di total ada 4.000. Hasilnya ada 4.205,5 per jam kerja. Ya. Oh, Saya belum cek ini angkanya yang ada benar. yang bingung? 4205, 4305. Mbak, saya Salah belum. ya Bu di sini yang. Iya, kayaknya saya juga belum cek nih angkanya 4205 apa 4305 yang benar. Nanti cek lagi. 15 juta dibagi 222. Tahu nggak 15 juta ditambah 222 itu dapat dari mana 222-nya itu? Yang 2.222. Dari itu tadi Bu. Departemen Y, hasilnya yang alokasi departemen X itu kan ada 4.444. Itu dikali luas lantai departemen Y. Jadi 4.444 kali 500, hasilnya 2.222.000. Nah, maksud bertahapnya di situ ya. Jadi yang Y-nya tadi pertama kalau yang metode langsung kan dia nggak nerima, tapi langsung dibagi ke A dan B. Tapi kalau metode bertahap, Y-nya nerima, dapat dulu gitu dari departemen yang X-nya. Jadi nggak langsung ke A dan B. Setelah itu baru setelah X dialokasikan ke Y, A dan B, kemudian Y dialokasikan ke A dan B gitu maksud bertahapnya. Jadi angka 2 juta. Itu hasilnya salah. Yang benar berapa? 4305. Oh, 4305 ya. Ya. Oke, lanjut. Ya, terus alokasi ke masing-masing departemen produksi. Dari departemen A 4305,5 dikali jam kerja totalnya yang A tadi 2.800, hasilnya ada 12.055.400. Terus yang B 4305,5 dikali jam kerja totalnya B 1.200, hasilnya ada 5.166.600. Terus dari itu di total jadinya 17.222.000. Jadi angka 15 juta dengan 2.222 itu habis dialokasikan ke departemen A dan B gitu ya. Nah, sebenarnya yang dijelasin ini kan cara ngitungnya ya. Nah, sebenarnya di bawahnya kan ada tuh tabel alokasi gitu. Jadi kalau Anda mau cepet, bisa nggak pakai ini, tapi langsung pakai tabel alokasi. Langsung tabel. Langsung tabel. Nah, saya sudah buat hitungan untuk tes formatif 2, kalau nggak salah ada soalnya. Saya buat pakai tabel. Dan nanti saya share besok lah. Udah selesai saya kerjakan. Nah, kalau ngitungnya pakai tabel langsung gimana gitu maksudnya. Nggak pakai urutan ini gitu. Tapi mungkin agak bingung kalau nggak paham caranya ini. Tapi nanti Anda lihat lah. Bingung mana, mudah yang mana gitu maksudnya. Saya udah Cuma kalau nggak pakai tabel agak panjang perhitungannya. Iya, kalau pakai tabel kan cepet. Satu-satu. Nah, kalau ini satu gitu maksudnya. Iya. Ya nggak apa-apa. Yang lain ada yang mau ditanya nggak nih? Ya lanjut lagi Mbak, aljabar Mbak. Lanjut ya, dari aljabar. Aljabar. Metode aljabar. Langsung contoh soal Bu. Ya jelasin sedikit apa sih metode aljabar?
Bedanya sama yang 2 tadi maksudnya. Halo? Ya, bedanya sama yang 2 Oh, tadi. iya. Kalau dari metode aljabar ini bedanya dari antar departemen pendukung itu terus saling memberikan layanan jasa dari X sama Y. Kalau yang departemen bertahap itu kan dari X cuman ke Y. Kalau yang pertama itu nggak ada, ini langsung. Bedanya mungkin di situ. Ya. Jadi Ya, langsung dialokasikan aja. Contoh soalnya? Contoh soalnya di situ ada rumusnya dari X sama dengan A plus BY. Kalau Y itu A plus BX. Jadi kita contoh soalnya masih sama, terus perhitungannya itu karena timbal balik ya. Departemen pendukung. Ya, karena timbal balik ya modelnya. Departemen X dialokasikan berdasarkan luas lantai, di sini nggak ada. Yang Y-nya ada 500. Terus departemen produksinya yang A ada 1000. Di sini yang B ada 3000, di total ada 4,5. Terus departemen Y alokasi berdasarkan jam kerja total X ada 1000, yang Y-nya nggak ada. Departemen A ada 2800, yang B ada 1200, di total ada 5000. Proporsi diterima X dari Y, jadi dari X ke Y adalah sebesar jam kerja departemen X dibagi jam kerja total. Jam kerja departemen X tadi ada 1000 dibagi jam kerja total ada 5000. 5000 itu dari semuanya 1000 tambah 2800 ditambah 1200 kan ada 5000. Jadi jawabannya 0,2 atau bisa dibilang 0,2 karena kan gitu rumusnya. Yeah. Terus proporsi yang diterima dari Y ke X, luas lantai departemen Y ada 500 meter persegi dibagi luas lantai total ada 4500 meter persegi, hasilnya 0,111 atau dibilang 0,111 X. Terus berdasarkan perhitungan alokasi yang diterima oleh departemen pendukung dan departemen itu tadi, overhead pabrik total di masing-masing departemen pendukungnya adalah X sama dengan 20 juta ditambah 0,2 Y. Kan tadi rumusnya adalah X sama dengan A plus BY. Jadi A-nya itu ada 20 juta. Atau departemen X-nya itu. Terus B-nya ada 0,2. Itu kan rumusnya A plus BY. Y-nya kan belum diketahui, jadi tetap ditulis seperti itu. Terus Y-nya sendiri ada 15 juta ditambah 0,111 X. Dari situ ada yang nggak paham kan? Teman-teman? Halo? Masih pada bangun kan? Gak ada respon. Ya, pas dapat soal paling bingung. Ya, lanjut aja Mbak. Lanjut ya. Terus langkah berikutnya menyelesaikan persamaannya itu. Jadi dari Y 15 juta ditambah 0,111 X. Nah, X-nya itu kan ada 20 juta ditambah 0,2 Y. Langsung aja dimasukin. Di situ di modul kan udah dijelasin di halaman 4.25. Terus Y-nya berarti 15 juta ditambah 0,111 dikali 20 juta, hasilnya ada 2.222.000 ditambah 0,111 dikali 0,2 Y, hasilnya adalah 0,02222 Y. Ya. Mbak Lita bingung ya. Terus hitung lagi, Y sama Y itu dijadiin 1, jadi Y dikurangi 0,02222 Y sama dengan 15 juta lah, ditambah
2.222.000 itu ada 17.222.000. Terus 0,9778Y sama dengan 17.222.000. Terus dihitung lagi, dicari Y-nya itu berarti 17.222.000 dibagi 0,778. Jadi dipindah ruas ya, dari ruas kiri ke ruas kanan. Hasilnya adalah 17.613.009. Terus kita udah ketemu dari situ, kita berarti menghitung yang X-nya tadi kan 20 juta ditambah 0,2Y. Y-nya kan udah ketemu kan, jadi langsung dimasukin aja. 20 juta ditambah 0,2 dikali Y-nya tadi 17.613.009. Dikalikan langsung hasilnya 3.522.602. Jadi langsung ditambahin aja, hasilnya ada 23.522.602. Terus setelah overhead teranggarkan total masing-masing departemen pendukung didapat, langkah berikutnya yaitu menghitung besaran alokasi. Jadi dari itu semua dihitung alokasi dari departemen X, yaitu overhead teranggarkan total departemen X dibagi luas lantai Y, A, dan B di total. Sama dengan tadi caranya 23 juta, dan perhitungan tadi 23.522.602 dibagi total luas lantainya. Yang Y, A, dan sama B itu 4.500. Langsung dibagi aja. Jumlahnya ada 5.227,23 per meter persegi. Terus dari hasil itu kita bisa alokasikan ke masing-masing departemen produksi. Jadi dari departemen Y, alokasi tarifnya di sini jadi berubah ya. Ini kayaknya dibulatkan Bu ya? Iya. Memang kalau metode aljabar pasti pembulatan. Bulat. 5.227,24 dikali luas lantai departemen Y. Tadi kan ada keterangannya 500 meter persegi kan, langsung dikaliin aja hasilnya 2.613.620. Terus departemen A, tarif alokasinya masih sama, dikalikan 1.000, hasilnya 5.227.240. Dari B, tarifnya sama, dikali 3.000, hasilnya 15.681.742. Terus ditambahkan, ditotalkan semua, hasilnya 23.522.602. Yang X sudah ketemu, kita tinggal nyari yang Y. Yang Y itu dari overhead teranggarkan total departemen Y dibagi jam kerja departemen X, A, sama B di total semua. Jadi dari Y tadi ada 17.613.009 dibagi 5.000. Hasilnya 3.522,6 per jam. Terus dialokasikan ke departemen produksi. Dari X, tarif alokasinya 3.522,6 dikali yang jam kerja totalnya X 1.000, hasilnya 3.522.600. Dari A, tarifnya masih sama, dikali 2.800, hasilnya 9.863.280. Kali yang B, tarif sama, dikali 1.200, hasilnya 4.227.129. Terus dari 3 itu di total semuanya 13.381.600. Ya. Susi tuntutan. Tuntutan sinyalnya gimana, atau saya kurang jelas menjelasinnya? Sudah kebanyakan yang masuk. Oh. Jadi bingung ya. Yang tadi baru masuk lagi yang ini, lupa semua. Tapi kalau udah mempelajari kayaknya mudah kok. Iya, ya. Insya Allah mudah. Ya. Itu salah satu manfaat kalau kelompok yang presentasi yang baca duluan. Kalau yang lain yang bingung. Kalau tinggal itu doang nggak paham Bu. Ya lanjut ya.
Baru semua. Ya udah, saya lanjut. Ntar kalau ada yang kurang jelas tanya di belakang ya. Kalau sudah ujian bisa, hitung aja Mbak Nova ya. kalau sudah bisa Mbak Nova ujiannya nanti pelan-pelan aja. Kayaknya aljabar ujian nggak keluar sih. Mudah-mudahan ya, berdoa. Amin. Tapi tetap harus bisa. Berharap jangan keluar Bu, biar hitungnya nggak lama. Berharap metode langsung aja itu paling gampang. Iya. Ya, Saya tinggal sedikit ya. dikit lagi. Langsung saya lanjutin aja ya. Terus dari tadi bisa dihitung tarif overhead pabrik dibebankan atau bebanan Departemen Produksi berbasis jam kerja langsung ini dapat dihitung dari tarif overhead pabrik dibebankan Departemen A-nya itu dari overhead pabrik teranggarkan total Departemen A dibagi jam kerja langsung Departemen A. Ini kenapa kok bisa dapat 88 juta, ini bisa dilihat dari tabel di bawahnya, yaitu dari Departemen X, Departemen Pendukung, kan ada dua, Departemen Pendukung sama Departemen Produksi. Departemen Pendukungnya itu X sama Y, produksinya Departemen A sama B. Dari Departemen X itu kan ketahuan 20 juta dikurangi hasilnya yang tadi 23.522.602 dikurangi aja hasilnya kan masih sisa 3 juta 522.600. Departemen Y-nya sama juga ada 15 juta dikurangi hasilnya yang tadi yang Y 2.613.620, masih ada 17 ditambahkan yang ini 17.613.009. Cara bacanya gini Mbak. Cara bacanya gini. Ya. Departemen X itu dia kan punya 20 juta. Ditambah yang teralokasikan 3.522.600. Total 23.522.602 kan. Nah, 23.522.602 nya dialokasikan ke Y, A, dan B. Caranya itu bacanya, dijumlahkan dulu baru dikurangkan gitu. Baru dialokasikan, dikurangkan tuh dialokasikan. Dikeluarkan dari Departemen X, pindahkan semua ke Y, A, dan B. Maksudnya. Nanti Departemen Y gitu juga, keluarkan semua yang Departemen Y, A, dan B, pindahkan ke Departemen X, A, dan B. Tapi kesannya memang dia kalau dipindah-pindah terus gitu, nggak habis-habis gitu, sampai pada titik nol. Makanya akhirnya digunakanlah metode aljabar supaya nggak bolak-balik. Sebenarnya ada satu metode lagi sebelum aljabar ini, saya lupa namanya. Metode Berarti ada empat metode. ada ya, empat, sebenarnya 4. Namanya resiprokal namanya, timbal balik. Nah, metode timbal balik itu tambah rumit atau tambah gimana Bu yang itu metode? Sebenarnya metode timbal balik itu sama dengan aljabar. Tapi kalau aljabar kan pakai rumus. Kalau itu dihitung bolak-balik gitu di tabelnya. Ini kayak yang metode bertahap tadi. Bertahapnya itu bolak-balik. X ke Y, Y ke X, bolak-balik sampai 0. Panjang sampai bawah. Nggak habis-habis ngitungnya itu. Nah, itu namanya resiprokal nama metodenya. Tapi di buku ini nggak diajarkan. Kalau saya biasanya ngajar, saya ajarkan, cuman sepintas gitu. Tapi yang susah yang resiprokal itu, karena panjang gitu cara ngitungnya. Karena sampai 0 habis loh. Sampai angka 23522 itu jadi 0, gimana caranya gitu, bolak-balik terus. Kalau ini kan dimudahkan dengan metode aljabar. Aljabar itu sudah pakai rumus maksudnya. Kalau pakai rumus sebenarnya pembulatan ya. Nah, angkanya kan bulat, enggak bulat di sini, pembulatan semua. Gitu maksudnya. Jadi intinya pokoknya semua yang di Departemen X itu harus dialokasikan ke A dan B, Y itu harus dialokasikan ke A dan B. Cuman metodenya 3 cara tadi ya. Langsung, bertahap, dan aljabar. Nah, Anda harus pahami cara ngitungnya gitu. Kemudian
Jurnal gimana? Jurnal mau dijelasin? Nanti aja lah jurnal ya. Saya khawatir kalian gak bisa menjelaskan jurnal, bukan apa-apa. Cara ngomong jurnalnya itu nggak pas gitu bunyinya, jadi nggak tambah buka. Jadi yang dengar pun ya dengar aja, tapi lewat gitu. 14 Bu. Semua juga udah kemana tuh. Oke, ada yang bertanya? Silakan ditutup Mbak. Sudah cukup kayaknya. Oh ya udah cukup penjelasan dari saya, ntar ada kurang lebihnya ditambahin sama Bu Arni ya. Terus ntar kalau ada pertanyaan yang masih bingung Ya, kayak gitu, bisa kita ya masih ada waktu 10-15 menit lah, masih bisa. dibahas. Nah, sekarang kita soal dulu atau Udah, gimana? itu saja terserah. penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, kalau kalian nanya saya nggak kasih soal, kalau kalian nggak nanya saya kasih soal. 15 menit 1-2 soal kan selesai. Waalaikumsalam. Oke, yang lain gimana? Tambah bingung ya? Gak apa-apa. Tapi masalahnya gini, kalau nggak pandai yang saya bilang dari kemarin, kalau nggak bisa yang ini, bab overhead ini, nah pas minggu depan bab apa namanya saya tuh yang kita ketemu tuh job costing berarti ya. Jadi bab 5 modul 5 mundur dulu. Nggak nyampe lagi waktunya. Gak apa-apa, modul 5 nanti pas. Kira-kira bisa presentasi nggak modul 5 ya? Tanggal 18. Siapa modul 5? Kalau enggak terpaksa saya putar modul 6 dulu. Misalnya gitu, nggak bisa. Orangnya nggak bisa datang. Gimana? Saya nggak megang, bukan nggak megang di Excel datanya. Mbak Sulastri bisa datang? Masih di Indo ya Mbak Epriananya ya? Ya, pokoknya bisa datang salah satu deh. Ya, tapi modul 6 tetap siap ya. Siapa tahu, cuman ya kadang kalau pertemuan tatap muka gitu kan banyak menjelaskan yang lalu-lalu yang belum ngerti masalahnya. Karena memang ngejelasin hitungan ini memang enaknya kalau dilihat gitu. Kalau jarak jauh gini, aduh saya tuh sebenarnya kalau sampai saya beli pena mau nulis pun tetap aja nggak bisa nulis di sini tuh. Pakai mouse tuh susah. Ya makanya pas TTM tuh ya semua yang bisa dibahas. Tapi ya presentasi tetap ada juga sih nanti satu sesi kayak sekarang ya, 1 jam saya, 1 jam yang presentasi gitu. Saya mau ngulangin yang mana lagi bingung. Kayaknya sudah sih, tinggal latihan soalnya aja nih kita lihat. Oke, kita lihat latihan soal formatif 2 ya. Halaman 43.5. Iya, tanggal 18 hitungan. Hitungan terus kok tiap minggu kok, Mbak. Hitungan aja semuanya itu. Cuman paling ya mungkin tanggal 18 tuh ya selain kelompok presentasi kita banyak diskusi soal aja. Oke, soal nomor 1. Jangan lihat kunci jawaban, kita lihat dulu soalnya. Halaman 4.35. Metode alokasi overhead pabrik departemen pendukung ke departemen produksi yang tidak mempertimbangkan adanya imbal dukung atau jasa antar departemen pendukung adalah metode yang mana kira-kira? Jadi tidak memperhitungkan B, serius B. Tidak mempertimbangkan adanya imbal dukung atau jasa antar departemen. Serius B ya?
Saya sih belum lihat kunci. Kalau saya sih mikirnya langsung gitu. Ya, artinya dia tidak mikir sama sekali tidak ada. Cuman imbal dukungnya itu loh. Imbal dukungnya yang bikin gara-gara. Ya, nggak ada timbal balik kan. Timbal balik itu masalahnya timbal balik bertahap pun bisa logikanya gitu. Ya udah, lihat kuncinya apa sekarang? A atau B? A kan ya. Ya, jadi memang jadi tidak ada. Kalau bertahap itu masih ada kan tadi ya, contohnya tadi X ke Y dulu. Terus nanti baru Y yang ke A dan B. Jadi maksudnya tidak ada apa kok imbal dukung bahasanya ya. Imbal dukung ini kesannya timbal balik, padahal sebetulnya sih kalau menurut saya bukan timbal balik, tapi memang maksudnya departemen tidak ada support dari departemen pendukung ke departemen pendukung gitu. Tapi belum tentu imbal balik. Kalau imbal balik itu kesannya kan timbal balik dua-duanya, resiprokal kesannya. Nah, kemudian yang nomor 2, jadi jawabannya tadi A ya. Langsung, metode langsung. Metode alokasi overhead pabrik departemen pendukung ke departemen produksi yang mempertimbangkan adanya imbal dukung atau jasa antar departemen pendukung. Nah, ini yang aljabar. Jadi antar departemen pendukung tuh dia ada bolak-balik tadi ya, hubungan X membantu departemen Y, Y membantu departemen X. Ada bolak-baliknya, udah jelas aljabar. Kalau bertahap dia hanya X ke Y tapi Y tidak ke X gitu loh. Itu sebenarnya dalam prakteknya ada gini, biasanya itu misalnya di departemen di perusahaan itu kan ada tadi misalnya saya kasih contoh departemen administrasi sama departemen misalnya teknisi gitu. Nah, departemen teknisi masih bisa membantu departemen administrasi ya. Misalnya ada kerusakan komputer di bagian administrasi produksi ya. Kemudian teknisi juga pasti membantu departemen produksi. Nah, tapi departemen administrasi belum tentu support ke departemen teknisi, dia hanya support ke departemen produksi gitu maksudnya. Itu realnya. Nah, kemudian metode aljabar disebut juga sebagai metode simultan ya tadi ya. Simultan ada di buku kalau saya simultan. Oh iya, kok jadi 2, A dan B benar. Saya lihat kuncinya. Ya resiprokal benar juga sih, benar. A dan B benar jadinya. Resiprokal karena dia timbal balik. Kemudian berikut ini ya, jadi jawabannya A dan B benar. Jadi aljabar itu simultan iya, resiprokal iya. Jadi A ke B apa tadi, X ke Y tadi itu contoh kita, Y ke X. Berikut ini merupakan tujuan dari pengalokasian overhead pabrik departemen pendukung ke departemen produksi. Nah, ini harus lihat materinya ya. Kecuali tapi tadi ada kata-kata menghitung nilai sediaan produk jadi, memotivasi manajer agar lebih cermat mengendalikan kos, mendapatkan besaran alokasi yang dapat diterima semua pihak, meningkatkan fleksibilitas manajer dalam menentukan kos yang akan terjadi. Yang mana kira-kira ini? D mana ya? Meningkatkan fleksibilitas manajer dalam menentukan kos. Kok fleksibilitas ya? Ya lihat kunci aja lah ini ya. Kemudian saya menjelaskan kalau yang bisa di logika jawabannya ya. Maksudnya kita nggak lihat, kita paling cuma lihat kunci jawaban tapi nggak lihat materi. Kemudian berikut ini merupakan hal-hal yang dipertimbangkan dalam memilih metode alokasi overhead departemen pendukung ke departemen produksi.
yang dipertimbangkan dalam memilih metode. Yang milih metode tadi ya, yang 3 macam tadi, 3 metode tadi maksudnya. Apa yang kita pertimbangkan? Ada kecualinya ya. Yang A itu bentuk hubungan interaksi antar departemen pendukung dan departemen produksi. Kira-kira benar ya A tadi ya. Kan tadi saya udah ngasih contoh yang kasus departemen administrasi dan teknisi. Nah, jadi kayaknya A masuk deh. Kemudian B, metode yang paling mudah diterapkan. Nah, saya nggak tahu kalau paling mudah ini bisa nggak kita ambil, karena mudah juga enak ya sebenarnya. Kadang kita kan harus mikir prinsip di cost accounting itu, ada prinsip cost and benefit. Jadi kalau buat kebijakan itu pilih yang manfaatnya lebih daripada costnya gitu. Untuk apa kita ambil metode yang costnya mahal tapi nggak ada gunanya gitu maksudnya. Kemudian yang C, manfaat versus cost dalam penerapan metode tersebut. Kemudian D, perkembangan teknologi. Jawabannya B. Jadi ternyata dalam membuat pertimbangan itu harus mengecualikan metode yang paling mudah ya. Tapi yang bisa dipertimbangkan ini bisa. Kalau aljabar, kalau pakai perkembangan teknologi, metode aljabar lebih mudah. Resiprokal atau aljabar kalau pakai komputer itu gampang gitu sebetulnya. Jadi sebenarnya kalau pas bekerja ya nggak repot-repot ngitung-ngitung, masukin angkanya langsung otomatis keluar gitu. Aljabar, pakai metode aljabar. Tapi kalau pakai sederhana dihitung langsung, metode langsung dan metode bertahap. Sebenarnya itu kuncinya. Ya, oke, sudah jam 12 ya. Soal nomor 6 ya, 6 saya sudah buat kunci jawabannya nomor 6. Nanti saya sharing. Cuman cara yang saya lakukan adalah ini kan cuma pakai metode bertahap ya. Kebetulan saya baru buat metode bertahap. Udah langsung saya buat, nggak saya lupa. Saya udah buatkan jawaban untuk soal nomor 6, dan saya juga buatkan jawaban kalau pakai metode langsung. Terus yang aljabar belum saya buatkan, tapi intinya udah ada. Tapi saya cara buat jawabannya cuma pakai tabel gitu. Nanti Anda lihat tambah pusing atau gimana. Jadi saya nggak pakai panjang-panjang ini gitu, langsung di tabel itu saya buat rumusnya. Tapi ya Anda harus tahu cara nyari rumus itu dari mana nanti ya. Udah saya buatkan itu, tinggal besok saya naikkan bareng YouTube-nya. Jangan bingung lagi ya. Nah, saya kebetulan nggak ngasih PR minggu ini ya, karena saya sudah buatkan kunci jawaban itu dan Anda pelajari. Nanti mudah-mudahan karena minggu ini terlalu banyak pertemuannya, kalau kasih PR nanti pusing kalian. Mungkin setelah minggu depan lah baru saya kasih PR-nya. Ya kan kita kan Minggu ketemu, Rabu depan ketemu gitu kan. Kalau saya kasih banyak tugas, nanti Rabu depan baru saya kasih tugas lagi. Gitu ya. Jadi kan kalian masih punya hutang 2 tugas saya kan, 2 tugas saya, terus ya masih ada presentasi kan ya untuk hari Minggu. Belum di email ke saya ya Mbak Sulastri yang untuk hari Minggu ya. Boleh di email dulu atau nanti di tempat juga nggak apa-apa. Terus tapi saya yakin kalau Mbak Sulastri bisa presentasi, yang proses kayaknya nggak kekejar Minggu. Nah Minggu kita kan nanti paling ngebahas yang ini, yang saya udah naikkan hari ini, nanti yang metode bertahap dan sebagainya. Soal nomor 6 ini paling dijelasin nanti di hari Minggu. Kemudian nanti kita bahas soal lagi lah hari Minggu ya, job costing sama ini. Rabu proses costing. Nah hari Rabu baru saya kasih PR. Rabu Kamis lah saya kasihnya. Saya kasih tugas lagi maksudnya. Oke, itu saja. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Ya saya berharap kalau kalian punya waktu ya bisa izin hari Minggu datang lah ya, karena hitungan soalnya siapa tahu dengan ketemu langsung banyak yang bisa ditanya gitu, maksudnya cara ngitungnya, karena belajarnya pendek waktunya ini.
Ya, mudah-mudahan saya juga mudah-mudahan sehat. Kalau sehatnya saya berangkat, terus cuacanya baik ya. Silakan nanti PR-nya yang tadi udah saya jelasin dikerjakan ulang ya, dikerjakan lagi maksudnya. Kalau mau perbaikan biar nilainya bagus. Iya, senang lah kan ketemu. Dosen apa tutor-tutornya pada dikumpulin loh di UT minggu depan, hari Minggu tuh jam 12. Kayaknya banyak yang komplain. Mahasiswanya komplain. Ya, gimana lagi ya. Oh ya, gedung B-nya itu sebelah gedung A ya. Saya belum pernah ke gedung B-nya. Serius nih, takut saya nyasar nanti. Hah? Lewat mana masuknya? Gedung A-nya saya pernah masuk, tapi gedung B-nya saya nggak tahu lewat mana. Ya, nggak apa-apa. Iyalah, kasihlah infonya. Belok dari gedung A ke kiri gitu ya. Masuk ada gang atau kayaknya jalannya lurus aja. Oke. Ya kalian kan kuliah dulu paginya. Ada gang. Hmm. Kan gedung sebentar, aku loh kok nggak tahu Mbak Sulastri nggak pernah datang. Mana tadi yang banyak tadi tulisan Mbak? Oke, nanti saya tunggu di depan gedung A aja deh Mbak Rita. Saya nanti saya ini. Nanti saya tanya deh. Tapi saya tuh bingung sama itu kalian. Facebook kalian kan namanya juga nggak sama dengan nama ini. Ya, saya bingung yang mana. Ya pokoknya nanti kalian tanya aja saya udah sampai mana gitu. Saya paling nyampe Taipei jam 11-an. Karena jam 12 tuh ada meeting dulu kan. Hmm. Oh, TMS. Ya. Iya. Oh, Mbak Sisma Ciprut ya nanti deh saya hubungi kalau gitu. Mbak Ciprut. Jadi nanti saya jam 11-an paling nyampe sana. Di pintu M5 atau M6 itu sih saya. Lah meetingnya itu sama itu kok apa nama Bape UT. Dosen-dosennya kan pada kena ini, ada yang komplain karena nggak tahu dosennya tutornya nggak masuk apa gimana atau ngajarnya nggak benar, dimarahin. Tidak tahu nggak tahu nggak dimarahin lah, tapi maksudnya lagi kalian kan kuliahnya duluan sama itu sama Pak Jason jam 10. Ya kalian kuliah dulu nanti jam-jam itu kalian masih belajar nggak enak lah saya. Nanti saya ini deh jam-jam berapa gitu, jam 12 deh saya nanti nongkrong gini dulu dah, depannya ada Uniqlo kan ya udah saya nongkrong Uniqlo dulu jam 12-nya nanti saya kasih tahu. Ya jam segitu nanti saya kasih tahu kalau saya mau masuk. Oke ya Mbak Ciprut ya, Mbak Ciprut, Mbak Silma ya. Oke, udah dulu ya, udah pada mau tidur. Assalamualaikum. Ya, selamat istirahat. Udah ya.